yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita ungkapkan pada malam hari ini saat mata sudah mulai menunjukkan angka watt yang kecil, saat kantuk mungkin mulai datang, namun dengan keinginan hati kita hadir ke sini berjuang untuk melawan hawa nafsu, melawan kantuk kita dalam rangka untuk mendengarkan pengajian talabul ilmi yang merupakan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian salat dan salam curahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membimbing hidup kita kepada cahaya petunjuk, cahaya Islam, cahaya yang terang benderang, jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Tatkala kita ikuti dengan benar, kita pelajari dan kita ikuti dengan benar, insyaallah kita akan selamat. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini adalah yang biasa kita mengkaji tentang tafsir. Namun pada malam hari ini kajian khusus kita tentang qimatul waqti fi hayatil muslim. Nilai waktu dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa kita mengkaji ini? Karena banyak kaum muslimin yang melalaikan waktunya. Banyak kaum muslimin yang habis waktunya kepada perkara-perkara yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Apalagi tahun 2012 ini akan habis. Bisa kita saksikan bagaimana kaum muslimin di akhir tahun, kemana mereka menghabiskan malam tahun baru mereka. Mereka habiskan kepada perkara-perkara yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Mereka menunggu jam 00 hanya untuk sebuah pertukaran waktu, pertukaran tahun yang sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, hanya buang-buang waktu saja. Sedangkan agama kita mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna. Tanda Islam orang itu baik adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis yang mulia ini, bahwasanya orang muslim yang baik itu dia menjauhkan diri dari perkara yang tidak berguna. Berarti dia akan meraih perkara-perkara yang berguna, yang berfaedah dalam hidupnya ini. Di saat kehidupan manusia zaman sekarang ini dituntun mengarahkan manusia kepada sesuatu yang menyebabkan dia jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka banyak waktu-waktu mereka manfaatkan kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ada di antara kaum muslimin menghabiskan waktu malam mereka dengan menonton layar televisi yang tidak memberikan faedah dan manfaat. Ada di antara para pemuda-pemuda yang menghabiskan waktu mereka dengan menonton tayangan sepak bola
Ada di antara para kaum muslimin, para pemuda menghabiskan waktu mereka kepada perkara yang diharamkan, seperti mereka melakukan perbuatan maksiat, melakukan perzinaan atau hal-hal yang mendekati mereka untuk berbuat zina. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana nilai waktu dalam kehidupan seorang muslim. Mari kita lihat keterangan para ulama dalam menyikapi waktu ini. Sesungguhnya modal utama bagi seorang muslim adalah di dunia ini adalah waktu. Ini modal. Modal yang paling besar, dia merupakan maddatul hayah, materi kehidupan. Waktu lebih berharga dari harta, dan waktu lebih mahal dari harta tersebut. Kalau harta itu bisa dicari, kalau waktu yang telah berlalu tidak bisa dicari dan tidak bisa untuk dikejar. Tidakkah engkau melihat kalau sekiranya seseorang yang akan mendapati sakratul maut muhtadiran, lalu ia mencoba untuk menawar malaikat, mungkin dia letakkan seluruh harta kekayaannya di samping kanan atau kirinya, kemudian dia berharap kepada Allah agar umurnya dipanjangkan 1 hari saja. Apakah ini bisa terjadi kalau sekiranya ajalnya pada waktu itu telah ditentukan? Mustahil. Mustahil. Kalau ajalnya sudah ditentukan pada waktu itu, andai kata ia kumpulkan seluruh harta dan kekayaannya, emas dan perak yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun, diletakkan di dekatnya, sebelah kanan, sebelah kirinya, ditumpukkan sampai mungkin 1 peti atau sekian banyaknya, hanya untuk bermohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya 1 hari. Apakah ini bisa terjadi? Kalla thumma kalla. Sekali-kali tidak akan bisa. Begitu pentingnya waktu ini, begitu mahalnya harganya, lebih berharga dari harta. Kalau orang-orang barat mengatakan bahwa waktu itu adalah uang, karena pikiran mereka lebih terarah kepada materi. Mereka ketika menghabiskan waktunya, yang mereka perhitungkan adalah angka-angka, sehingga mati-matian mereka untuk meraih hal tersebut. Namun dalam pandangan Islam, waktu itu lebih berharga dari uang. Ya, lebih berharga dari uang. Orang dengan waktu bisa mencari uang. Kalau uang ada, waktu tidak ada, juga tidak bisa untuk ditambah uang tersebut. Harta ada, sementara waktu tak ada. Apa mau dikata? Harta banyak, tapi waktu untuk memanfaatkan tidak ada lagi. Berarti harta itu akan tinggal, akan dimanfaatkan oleh orang yang hidup. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi waktu merupakan nikmat Allah yang terbesar, nikmat yang sangat mulia. Waktu adalah modal seorang muslim, modal utama. Waktu lebih berharga dari harta. Kemudian kita lihat juga di berbagai surat dalam Al-Quran. Di antaranya ada surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa.
wal 'ashr. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu ini? Padahal makhluk-makhluk Allah banyak lagi yang lain. Ya. Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan di surat-surat lain Allah bersumpah dengan waktu malam, waktu siang, wasyamsi wadhuha, waktu duha, wal lail, waktu malam, ya. Waktu siang. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ini menunjukkan bahwa yang disumpahi ini merupakan perkara mulia, perkara besar. Berarti waktu itu merupakan makhluk Allah yang cukup besar, cukup mulia. Kalau tidak mungkin Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan sesuatu yang muazzam, yang agung, yang mulia. Allah tidak akan mungkin bersumpah dengan perkara yang naif, yang kecil. Tapi Allah bersumpah dengan suatu hal yang sangat besar. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Al insan ismu jinsin. Manusia itu isim jenis. Di bawah manusia itu ada mukmin, ada kafir, ya. Jadi cabangnya manusia itu ada mukmin, ada kafir. Berarti hukum asal manusia itu merugi. Karena dikatakan innal insan lafi khusr. Akan tetapi diberikan pengecualian orang tidak merugi tadi. Orang yang mempunyai sifat yang pertama alladzina amanu, orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada setiap sesuatu yang Allah perintahkan untuk diimani. Dan konsekuensi dari keimanan tadi. Kemudian wa amilus shalihat, beramal saleh. Taat. Iman saja kalau nak taat merupakan satu bentuk kebohongan. Iman saja tidak beramal, maka ini merupakan sama dengan setan atau iblis. Dia beriman tapi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya imannya sebuah kepercayaan. Percaya saja. Tapi tidak melaksanakan. Atau mengetahui tapi tidak melaksanakan. Beramal soleh mencakup al-faraid wal wajibat wal mustahabbat, yang fardu, yang wajib, yang anjuran, yang mustahab, yang mubah. Kemudian mencakup tarkul muharramat, meninggalkan yang diharamkan, menjauhi dosa dan maksiat. Jadi amal saleh itu artinya sangat luas sekali. Mencakup yang Allah wajibkan, yang difardukan, yang disunnahkan, yang dianjurkan biasa, kemudian yang mubah. Kemudian mencakup juga perkara yang meninggalkan perkara yang diharamkan, itu juga amal saleh. Ya, menjauhi perkara-perkara dosa dan maksiat merupakan amal saleh. Itu beramal saleh. Orang yang habis waktunya dengan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq. Kedua sifat ini, iman dan amal saleh ini adalah untuk kepentingan pribadi. Baru untuk pribadi masing-masing dia beramal saleh untuk dirinya sendiri. Belum lagi sempurna, mencapai tingkat kesempurnaan kecuali setelah ditambah dengan dua hal lagi. Apa dua hal tadi? Wa tawasaw bil haqq, yaitu memberikan tausiah, wasiat yang dilandasi dengan kebenaran. Kepedulian kepada orang lain, saudara kita, karib kerabat kita, kita berikan wasiat atau nasihat atau dakwah. Kalau kita melihat saudara kita, orang-orang dekat kita jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita nasihati atas hak kebenaran. Kemudian wa tawasaw bisabr, nasihat itu dilandasi dengan kesabaran. Wa tawasaw bisabr. Kenapa dengan kesabaran? Karena dalam memberikan nasihat, ya, butuh kesabaran. Nabi saja lebih 23 tahun lamanya beliau berdakwah. 23 tahun melunakkan hati
Jadi merubah kebiasaan masyarakat merupakan satu hal yang susah, yang sulit, tidak mudah, butuh proses. Inilah yang proses dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat dalam surah Al-Asr ini merupakan surat yang cukup mempunyai kandung yang besar, sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau sekiranya Allah menurunkan satu surat dalam Al-Quran, maka sudah cukup surat Al-Asri sebagai surat yang menggantikan isi kandungannya. Isi kandungannya bukan ayat per ayat, isi kandungannya. Nah, isi kandungannya mencakup iman, ilmu, amal saleh, dakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa di mana waktu itu adalah zaman masa meraih keberuntungan dan beramal saleh bagi orang-orang mukmin. Zaman asy-syiqa wal mu'ridin, waktu yang meraih kesengsaraan bagi orang-orang yang menentang, orang-orang yang berpaling. Waktu itu mempunyai pelajaran dan ibrah yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang nikmat yang agung ini, yang dia merupakan usul nikmat yang pokok. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, Allah telah mengeluarkan kepada kamu malam dan siang. Ya. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Wan nujum, bintang. Musakhkharatum bi amri, semua itu tunduk dengan perintahnya, perintah Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun, sungguhnya pada hal yang demikian itu la ayat, menjadi tanda-tanda liqaumin yaqilun, bagi kaum yang yaqilun, yang mempunyai akal, yang pergunakan akal mereka. Lihat nanti surah An-Nahl ayat 12. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 62, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura." Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan, silih berganti. Ya. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti, khilfatan liman arada an yadzakkar, bagi orang yang ingin ayyadzakkar, mengambil zikra, peringatan, au arada syukura, atau bagi orang yang ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Allah dia menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelajaran atau orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu ini merupakan akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, sampai tidaklah bergeser kaki anak Adam, kedua telapak kaki anak Adam, sampai dia ditanya dulu 4 perkara. Ini bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan, hadisnya oleh Al-Imam At-Tirmizi, sahihkan oleh Syekh Al-Albani. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala arba', tidak akan bergeser, beranjak kedua kaki anak Adam ini sampai dia ditanya 4 perkara. Apa yang ditanya 4 perkara itu? Yang pertama akan ditanya an umrihi fima afnah, akan ditanya tentang umurnya, kemana ia gunakan. An umrihi fima afnah.
Umur manusia ini terbatas. Bahkan umurnya umat Nabi Muhammad itu umurnya paling pendek. Berkisar sekitar 50 sampai 60. Itu rata-rata 50 sampai 60 atau paling tinggi 70. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur ini. Kemana umur ini digunakan? Umur merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi ma fa'ala fih. Akan ditanya nanti tentang ilmunya kemana digunakan. An ilmihi ma fa'ala fih. Akan ditanya tentang ilmunya, ya, kemana ilmu itu diamalkan. Diamalkan tidak ilmunya atau tidak? Banyak orang berilmu tapi tidak beramal. Hanya sebatas tahu saja. Banyak orang tahu salat itu wajib, akan tetapi mereka tidak kerjakan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para wanita tahu bahwa itu orang itu wajib, tapi mereka tidak melaksanakannya. Ini akan diminta oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Harta merupakan nikmat Allah. Banyak orang mencari harta dengan cucuran keringat, membanting tulang. Habis-habisan mereka habiskan waktu dalam mencari harta, tetapi sayang dalam pembelanjaannya, dalam penggunaannya mereka salah gunakan. Yang mereka beli itu bukan perkara yang bermanfaat untuk agamanya. Yang mereka beli adalah banyak perkara yang mubazir. Oleh karena itu, harta yang kita dapatkan pertama adalah dari mana harta itu didapatkan, dari jalan yang halal atau yang tidak, atau dari jalan yang haram. Ya. Kemudian kalau didapatkan dari jalan yang halal umpamanya, apakah cukup sampai situ saja? Kemana dibelanjakan? Kalau didapat dengan jalan yang halal dibelanjakan pada yang haram, maka akan beratlah hisabnya nanti. Kalau didapatkan dengan jalan yang halal dibelanjakan kepada yang halal yang diridai oleh Allah, maka tentu akan diberikan kemudahan masa perhitungan terhadap pahala mereka. Jadi harta didapatkan dari mana dan kemana dibelanjakan. Yang keempat, wa an jismihi fi ma'ablah. Akan ditanya tentang tubuhnya, jasadnya, kemana dimanfaatkan. Jasad yang kuat, yang sehat, kemana jasad itu digunakan. Fisik itu kemana digunakan. Apakah mentaati Allah atau tidak? Itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Kemudian ada lagi nikmat yang sangat besar yang masih terkait dengan waktu. Ini sering dibaca oleh para khatib, para mubalik, para duat. Dalam hadis yang cukup masyhur, hadis riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ni'matani, ada dua nikmat maghbunun yang manusia banyak dilupakan dengannya, terlupakan dua nikmat ini. Fihima, pada keduanya, katsirun minan, kebanyakan manusia. Apa dua nikmat itu? Yang pertama as-sihhatu, waktu sehat, wal faraq, dan yang kedua al faraq, waktu kosong. Ini banyak dua nikmat ini yang dilupakan, yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Sampai saat ini dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah waktu sehat.
Allah Subhanahu wa taala memberikan fisik yang kuat kepadanya, tetapi fisik tidak dijaga, ya, enggak diperhatikan. Dilarang merokok juga. Kan makruh merokok itu, Ustaz. Kan cuma makruh, enggak haram. Padahal merokok termasuk menyampakkan diri kita ke lembah kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Berarti tidak menjaga kesehatannya. Wah, sudah sakit, dah batuk-batuk, dapat penyakit jantung, TBC, baru sadar. Tapi itu juga banyak juga yang tidak sadar. Ya. Ada seorang bapak yang sudah candu dengan rokok sehingga ketika dia berobat dia selalu sakit kan. Dokter berkata kepadanya, obatnya, pantangnya bapak jangan merokok. Apa kata bapak itu? Saya ke sini pergi berobat. Saya pergi ke sini pergi berobat. Bukan jangan saya dilarang merokok. Itu kata bapak itu. Saking candunya orang merokok itu. Marah dia ketika dilarang. Saya minta obat sekarang. Bukan saya dilarang merokok. Dia menganggap itu tidak obat gitu. Itu saking candunya. Pantangannya yang merupakan pantangan tetap dilanggarnya. Jadi waktu sehat ini merupakan perkara yang waktu yang sangat mulia sekali. Manusia banyak habis-habisan untuk menjaga kesehatan ini. Ketika sudah sakit, diinfakkan sebagai besar hartanya hanya untuk sebuah nilai kesehatan. Diinfakkan. Tidak kayu jenjang di keping. Ya. Tidak kayu jenjang di keping. Walaupun pinjam-pinjaman. Asal sehat. Ya. Masalah uang belakangan, yang penting sehat. Coba kita lihat bagaimana orang ketika sakit parah, mungkin dioperasi segala macam, dia pada waktu itu pasrah, asal sehat. Begitu nilai kesehatan ini yang banyak dilupakan oleh seorang. Kalau kita sudah sakit, maka tidak bisa lagi belajar, tidak bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, tidak bisa. Beribadah juga demikian. Kualitas ibadahnya orang sehat dengan orang sakit sudah berbeda. Yang kedua, al-faraq, waktu kosong. Nah, ini waktu kosong ini. Di antara kita pasti ada waktu senggang. Ada waktu kosong. Mustahil orang tidur, ya, bekerja 24 jam mustahil. Ya. Pasti ada waktu kosong sekian jam dalam sehari itu. Nah, jadi waktu kosong ini banyak yang dilalaikan orang. Coba bayangkan 1 jam aja sehari waktu kosong kita. Hitung selama, atau 2 jam waktu kosong kita. Hitung selama 1 minggu. Berapa itu? 2 kali 7, 14 jam. 14 jam nanti kali selama 1 bulan. 14 kali 3 berapa? Kali setahun. Masya Allah. Kalau sekiranya kita manfaatkan waktu kosong itu pada perkara-perkara yang berfaedah, membaca buku, meringkas buku, membaca Al-Quran, menghafal Quran, mungkin sudah bisa kita menulis buku. Mungkin kita sudah bisa menamatkan Al-Quran kalau kita manfaatkan waktu kosong. Waktu-waktu kosong inilah yang dimanfaatkan orang, disalahgunakan orang kepada perkara-perkara yang tidak berguna, yang tidak, ya, perkara-perkara yang waktu liburnya memang betul-betul libur dia, libur. Waktu libur memang dimanfaatkan untuk santai aja seluruhnya. Tapi untuk sesuatu yang bermanfaat untuk agamanya itu kurang diperhatikan oleh kaum muslimin. Di antara para pemuda, para syabab, waktu kosongnya
dihabiskan, ya mungkin duduk-duduk di tepi jalan, pinggiran jalan, atau mereka menonton bola. Ini candu bola ini luar biasa, sampai candu bola ini menghinggapi talibul ilmi, penuntut ilmu. Nggak tahu ustaz siapapun, candu bola ini bisa dia begadang untuk nonton bola. Sampai teman-teman nanti waktu di kuliah dulu, ujian pun dia menghafal sekitar 2 jam dulu. Habis itu pas ada secara langsung bola tengah malam, tontonnya. Luar biasa godaan manusia ini, godaan syaitan untuk masalah olahraga ini. Olahraga bukan dilarang dalam agama kita. Bahkan olahraga itu merupakan satu hal yang penting untuk kesehatan. Akan tetapi ketika olahraga tadi melalaikan kita, menjauhkan kita dari Allah, maka bisa hukumnya menjadi haram. Yang haramnya bukan olahraga, tetapi manusia yang menjadikan olahraga itu yaitu sebagai tujuan, bukan sarana untuk kesehatan, tapi ghayah, menjadi tujuan. Jadi ada 2 nikmat yang dilupakan kebanyakan manusia. Yang pertama as-sihhatu, waktu sehat. Yang kedua al-faraq, waktu kosong. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat kenyataan manusia zaman sekarang ini, sikap mereka terhadap waktu, maka jawabannya adalah ketika ditanya, untuk apakah gunanya hidup Anda? Sebagian mereka mengatakan, kami diciptakan oleh Allah untuk makan, untuk minum, untuk bersenang-senang, untuk bersenda gurau, bermain, untuk melengkapi fasilitas kami, perabot kami, rumah kami. Ini jawaban dari sebagian manusia. Kalau mereka ditanya tentang untuk apa mereka diciptakan, ini jawaban sebagai manusia. Jawaban mereka adalah mereka diciptakan untuk makan, untuk minum, untuk bersenang-senang. Kalau ini jawabannya, ya, maka tidak ada ubahnya mereka dengan hewan. Tidak ada ubahnya. Hewan yang Allah ciptakan, binatang yang Allah ciptakan, orang kafir juga hidup mereka untuk makan, untuk minum, untuk bersenang-senang, untuk menikmati kehidupan dunia. Halal apa atau haram tidak ia pedulikan. Jadi orang-orang kafir, binatang juga tujuannya untuk makan minum. Kalau itu tujuan yang terlintas bagi manusia, makan minum, memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangganya, fisiknya, kalau itu yang terbayang baginya tujuan hidupnya, maka tidak ada ubahnya dia dengan hewan, dengan binatang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan sangat mulia. Membedakan tujuan kita dengan hewan, dengan binatang tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, menyembahku. Afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu mengira sungguhnya kami menciptakan kamu abatha, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Sungguhnya kamu kepada kami, ya. Dan kamu mengira sungguhnya kami, dan kamu mengira tidak dikembalikan kepada kami. Kalla, tidaklah demikian. Imam Nawawi mengatakan bahwa ayat yang mulia ini tasrih, merupakan jelas, menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hendaklah manusia memperhatikannya. Untuk apa ia diciptakan?
Kalau ini dibayangkan, kalau ini selalu dievaluasi oleh seorang muslim bahwa diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk taat, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan mau berpaling dari ajaran Allah. Sedangkan dunia ini bukan negeri yang kekal. Dunia ini merupakan bagi kita ini negeri persinggahan. Kita hidup dunia ini sebagai seorang musafir yang mengadakan perjalanan. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa." Jadilah kamu hidup dunia ini ya seperti Ibnu Sabil, atau seperti orang asing, atau Ibnu Sabil, yaitu Sabil orang yang mengadakan perjalanan musafir. Jika engkau pada waktu sore hari, ya, jangan engkau tunggu datang pagi hari. Idza amsayta fala tantazir sabah. Jika engkau di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Artinya tidak menunda-nunda sesuatu. Tidak menunda-nunda sesuatu. Manfaatkan waktu ini, jangan sampai ditunda. Hari ini sesuatu itu bisa dikerjakan, maka dikerjakan. Jangan tunda-tunda. Inilah yang melanda di negeri kita ini. Melanda kerusakan negeri kita ini suka menunda sesuatu. Menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya mungkin bisa 1 hari, seminggu selesainya. Buat KTP aja lama. Ya. Yang tunda. Surat menyurat aja lama. Padahal kerjanya tidak ada. Tumpuk dulu, baru diberikan. Nah, demikian kualitas kaum muslimin, masyarakat kita dalam bekerja. Bertentang sebenarnya dengan konsep Islam. Bertentangan. Islam mengajarkan untuk tidak menunda-nunda sesuatu, tetapi melaksanakan sesuatu yang bisa dikerjakan pada waktu itu, kerjakan. Jangan ditunda untuk sampai masuknya hari sore hari. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang cukup masyhur, hadis riwayat Hakim yang mana disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik. Gunakanlah kesempatan yang 5, raihlah kesempatan yang 5 qabla khamsin, sebelum datang yang 5. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa perkara yang pertama? Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Syababaka qabla haramik. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian wa ghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Wa faragaka, yang keempat, wa faragaka qabla syughlik. Waktu kosongmu sebelum datang waktu sibuk. Waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Yang kelima, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ini merupakan wasiat yang agung sekali, yang besar sekali, yang kalau kita tadabburkan, Masya Allah, mempunyai makna dan kandungan yang sangat dalam sekali.
Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Dan ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kenapa dimanfaatkan waktu muda ini? Karena waktu muda merupakan masa yang sangat kuat dalam fisiknya, ya, semangatnya tinggi. Kalau sudah tua, fisik sudah mulai lemah, semangat juga sudah mulai mengendor. Ketika waktu muda inilah kita memanfaatkan diri kita untuk beramal saleh, menuntut ilmu. Jangan dah tua untuk ilmu, bukan tak boleh untuk ilmu waktu tua. Kalau waktu muda untuk ilmu, bisa kita hafal pelajaran itu. Matan-matan bisa kita hafal, definisi-definisi bisa, Al-Quran bisa kita hafal ketika pada waktu muda ini kita belajar. Karena belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, ya. Belajar ketika sudah tua bagai mengukir di atas air. Kalau air tentu tidak berbekas lagi. Beramal saleh juga demikian. Ketika muda, amal saleh itu diberikan keutamaan yang besar sehingga ada 7 golongan yang dapat naungan oleh Allah di akhirat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan itu. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dan kembang dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan keutamaan pemuda ini? Ya, karena masa muda ini godaannya banyak, syahwatnya besar, keinginan untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang haram, syahwatnya itu tinggi sekali. Nah, ketika seorang pemuda mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengarahkan dirinya kepada kebaikan, ketaatan, berarti dia telah menjadikan waktu mudanya kepada perkara-perkara yang berguna dan berfaedah. Kalau waktu tua ini adalah waktu yang dari segi fisik sudah lemah, kekuatan pun juga sudah lemah, belajar pun juga tidak sebagaimana anak muda yang belajar, ya. Kalau dia pada waktu tua, sifatnya kalau orang sudah tua hanya mendengar saja lagi. Dia masuk kepada kategori tahapan ketiga dari tingkatan manusia dalam belajar. Apa kata pepatah Arab? Kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu orang alim, orang berilmu. Tidak bisa jadi orang berilmu muta'allim. Berarti muta'allim pelajar, talibul ilm. Tidak bisa jadi talibul ilm sami'an, mendengar. Ini mendengarnya praktis sekali, mudah. Cuma mendengar saja tidak bisa. Jangan jadi orang yang keempat, yaitu orang jahil. Tidak dia jadi orang alim, tidak pula belajar, tidak pula mendengar, tapi bodoh sama sekali. Jadi kembali kita kepada waktu muda tadi. Syabab. Ya. Kalau kita lihat bagaimana syabab-syabab, ya, para sahabat, ya, luar biasa sekali. Mereka adalah orang-orang yang sangat kreatif. Ibnu Abbas sudah waktu ketika kanak-kanak dia sudah hebat, sudah pintar. Usamah bin Zaid umur 17 tahun diangkat menjadi jenderal. 17 tahun. Di belakang Usamah bin Zaid ini ada khalifah, ada Abu Bakar, ada Umar. Dia yang memimpin pasukan ke suatu daerah ketika itu. Usamah bin Zaid. Jadi kalau kita lihat sahabatnya para sahabat itu sangat luar biasa sekali hebatnya. Tidak bisa tidak ada menyerupai orang generasi sudahnya. Tidak ada. Wasihataka qabla sakamik. Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, ini gunanya waktu sehat. Kalau waktu sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ghinaka qabla faqrik. Yang ketiga, waktu kayamu, waktu kamu berkecukupan atau kayamu, qabla faqrik, sebelum datang miskinmu. Jadi inilah waktu kita kaya kita berinfak.
Jangan waktu kita nak punya lagi ingat untuk berinfak. Apa yang mau diinfakkan? Tidak ada oleh diinfak. Nak ada oleh baru takana lehnya. Kenapa dulunya saya tidak berinfak? Bersedekah. Ya. Selagi ada, maka janganlah sia-siakan. Kenapa demikian? Harta itu syai'un arid. Apa syai'un arid? Dia bisa hilang-hilang timbul. Hari ini mungkin kita punya harta, besok belum tentu lagi. Hari ini mungkin harta, jam ini harta itu milik kita. 1 jam kemudian harta itu tidak lagi milik kita. Ketika harta itu mungkin dicuri orang, ketika terjadi musibah, terbakar, ya, dan lain-lainnya, tidak jadi milik kita. Maka ketika harta itu masih berada di tangan kita, menjadi milik kita, jangan kita sungkan-sungkan, segan-segan untuk menginfakkannya, ya, membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa faragika qabla syughlik. Waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini waktu kosong, waktu senggang, manfaatkan. Ketika waktu sibuk nanti tidak ada yang bisa kita perbuat. Wa hayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hanya waktu hidup kita beramal, untuk beribadah, untuk mentaati Allah. Kalau sudah mati, maka tidak ada lagi bagi kita untuk beramal saleh. Apalagi ketika kita sudah mendapatkan sakratul maut, tidak ada lagi. Habis masa kita untuk beribadah kepada Allah. Sia-sialah amal kita pada waktu itu kalau kita ingin berangan-angan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia ini adalah musim menanam. Jadi umur ini adalah waktu atau musim menanam. Di dunia ini adalah bagi kita mazra'ah, sawah ladang untuk menanam tujuannya. Adapun hasilnya, panen yang akan kita raih nanti, kita panen di akhirat. Jadi dunia inilah kita menanam. Kalau kita menanam tanaman yang sahih, tentu akan kita raih pahalanya, balasannya. Kalau kita menanam tanaman yang berhama, tanaman yang tidak sahih, yang tidak benar, atau mungkin tanaman itu benar namun dimakan oleh hama-hama bereng yang menyebabkan tanaman kita itu habis dan tidak berguna lagi, tentu ketika kita panen nanti kita tidak mendapatkan hasil. Wala yuhsin bil muslim, maka tidaklah baik bagi seorang muslim menyia-nyiakan waktunya dan menginfakkan, ya, modalnya pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Orang-orang yang tidak paham dengan nilai sebuah waktu, maka akan datang baginya suatu masa, barulah dia tahu bagaimana kadarnya, bagaimana nilai waktu itu. Akan tetapi ketika itu tidak lagi berguna. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, dua kondisi manusia ketika itu baru sadar akan pentingnya waktu itu. Namun ketika itu tidak lagi bermanfaat, penyesalan. Tidak lagi menyesal, tidak ada gunanya ketika itu. Yang pertama adalah sa'atul ikhtidar. Jadi ada dua waktu yang manusia lagi tidak ada penyesalan pada waktu itu. Sa'atul ikhtidar, saat mendapatkan sakratul maut. Ketika ini datang pada diri seseorang, penyesalan tidak ada gunanya. Disinilah orang akan teringat, Masya Allah, kenapa saya begini dan begini. Saya berangan-angan kalau sekiranya dikembalikan lagi lah ke dunia ini, bisa dihidupkan untuk kali yang kedua kalinya, di mana manusia akan meninggalkan dunia dan akan menghadap akhirat. Di waktu sakratul maut ini ada sebagai manusia yang berangan-angan
untuk ditunda kematiannya. Ya. Diakhirkan sampai batas waktu untuk memperbaiki amal ibadahnya atau yang rusak, atau untuk menutupi kekurangan-kekurangannya pada masa lalu. Akan tetapi ikhwatuna fiddin, tidak ada gunanya lagi. Pada waktu sakratul maut ini tidak ada lagi gunanya seseorang untuk berangan-angan, bercita-cita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Sudah terlambat. Yang kedua adalah di akhirat. Yang pertama adalah waktu dia sakratul maut, sakaratnya. Yang kedua di akhirat, di mana pada waktu itu diberikan balasan setiap orang yang beramal dari hasil usahanya. Orang yang akan masuk surga ditempatkan ke dalam surganya Allah. Orang yang akan masuk neraka ditempatkan ke nerakanya. Di sini berangan-anganlah, bercita-citalah penduduk neraka untuk dikembalikan ke dunia kali yang kedua kalinya. Untuk dikembalikan kepada kehidupan yang taklif, kehidupan untuk amal saleh. Akan tetapi itu merupakan angan-angan, hayhat, jauh. Ya, percuma, itu hanya sebuah angan-angan saja. Jadi di akhirat nanti itu memang tidak ada lagi ketika itu penyesalan. Ingin kita menyesali kehidupan kita, sesalilah di dunia ketika kita sehat walafiat ini untuk memperbaiki diri kita. Kemudian ikhwatul fiddin, az-zamanu kalmal, waktu itu seperti harta. Keduanya wajib untuk diperhatikan dan dijaga. Wajib untuk diperhatikan dan dijaga. Wal iktisad fi infaqihi wa tadbiri amrihi, dan memberikan pengaturan, mengatur dalam menginfakkan waktu itu, dalam memberikan waktu itu, mengatur waktu itu. Juga mengatur pembelanjaan harta. Wa in kana al-mal yumkin jam'uhu, kalau sekiranya harta mungkin dikumpulkan, mungkin ditabungkan, mungkin dikembangkan, namun masa zaman tidak seperti itu. Yang berlalu dalam kehidupan kita tidak akan bisa kembali berulang kedua kalinya. Bapak-bapak yang punya nostalgia yang lama, ingin diulang lagi waktu muda dua kali, itu mustahil. Tapi kalau harta, orang bisa mendapatkan harta, bahkan bisa mendapatkan harta lebih daripada yang dulu. Kalau dia memang giat. Tapi kalau waktu itu tidak bisa. Dikumpulkanlah waktu yang telah berlalu itu tidak akan bisa. Kalau harta dikumpulkan, mungkin sekian tahun sudah bisa membuat rumah, membeli ini, beli ini. Tapi kalau waktu tidak bisa dikumpulkan, waktu yang telah berlalu tidak bisa dikumpulkan. Itu mustahil untuk bisa. Faqulu daqiqatin wa lahzatin zahabat lan ta'ud ilaika abadan. Setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap saat, waktu itu akan pergi, tidak akan pernah kembali lagi. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Hari ini hari Selasa, kemarin minggu kemarin Selasa juga. Berbeda hari Selasa sekarang dengan Selasa yang lalu. Tidak sama. Jam memang Allah sediakan jam ini cuma dalam sehari berapa jam? Sehari berapa jam? 24 jam. Ya, memang jamnya sama, tetapi nilainya berbeda, waktunya itu berbeda, hakikatnya berbeda. Oleh karena itu, kita lihat ketika suatu generasi
mampu dibentuk dengan baik, menghasilkan generasi yang baik, kemudian rupanya generasi sudahnya tidak baik, maka sangat berpengaruh hal ini. Ketika kita mampu mencetak generasi, mengkader orang-orang yang terbaik pada tahun ini, tahun depan itu belum tentu menghasilkan binaan-binaan yang baik. Seiring dengan waktu itu tadi, tingkat kesungguhan, tingkat pengamalan. Maka ada salah seorang Khawarij, dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, kenapa pada masa Abu Bakar dan pada masa Umar itu tidak ada terjadi pemberontakan, tidak ada terjadi kemunafikan, semua sahabat-sahabat taat-taat, tidak ada terjadi kerusuhan. Kenapa pada masa Utsman, masa Ali engkau ini terjadi perselisihan, terjadi pemberontakan?" Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? "Pada masa itu orangnya seperti saya. Pada masa Umar dan Abu Bakar pemudanya seperti saya. Sedangkan pada masa sekarang pemudanya seperti kamu." Nah, itu katanya. Paham maksudnya? Pada masa Abu Bakar dan Umar itu pemudanya orang-orang seperti saya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang betul-betul mengamalkan ajaran agama. Sedangkan pada masa sekarang ini orang seperti kamu, suka menentang semua. Kenapa? Karena di masa itu Nabi Rasulullah SAW berhasil mengkader sahabat-sahabat yang sangat tangguh sekali. Sementara masa berikutnya, saat telah banyak fitnah, dirasuki oleh orang munafik, maka banyaklah orang-orang yang tidak senang dengan Islam dan mengadakan pemberontakan dan bersikap jahat kepada pemimpin, para sahabat. Itu ketika mereka berhasil mencetak generasi pada waktu-waktu tersebut, generasi yang baik. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah menjaga waktunya dengan baik. Jangan dia sia-siakan waktunya. Hasan Al-Basri menyatakan kepada kita, "Min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la yughnihi khuzlanan minallahi azza wa jalla." Di antara tanda orang yang berpaling dari Allah adalah dia menjadikan kesibukannya kepada perkara yang tidak berfaedah. Itu merupakan khuzlanan minallah, hinaan dari Allah untuknya. Jadi di antara tanda-tanda orang berpaling dari Allah adalah ketika dia menjadikan kesibukannya pada perkara yang tidak berfaedah, tidak berguna. Khuzlanan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang ini banyak para pemuda disibukkan dengan perkara yang tidak berguna. Sibuk di internet. Contohnya main Facebook tiap sebentar. Facebook itu boleh saja, tapi namun apa yang dilakukan di situ? Apa yang dilakukan di situ? Kalau yang dilakukan itu adalah perkara yang dibenarkan dalam agama kita, manfaatnya untuk dakwah, mungkin bisa berguna. Tetapi kalau yang dilakukan itu melihat rahasia-rahasia orang, melihat aib-aib orang, si fulan-fulanah, maka sia-sialah. Ditambah lagi dengan
Anak-anak kecil sekarang atau habis juga waktunya di internet melalui PlayStation. Habis itu mereka. Sehingga waktu anak-anak kita sekarang banyak yang sia-sia. Diarahkan untuk mengaji lemah. Diarahkan untuk menghafal Quran lemah. Kenapa? Karena waktu dia yang teringat adalah bermain. Banyak permainan. Rugilah mereka ini karena waktunya dimanfaatkan pada perkara yang tidak berguna. Akhirnya kalau itu sudah dibiasakan, ini tanda orang akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya waktu dia merupakan umur. Waktu itu adalah ibarat umur. Hakikatnya waktu itu adalah umur. Jadi telah kita katakan dia merupakan materi kehidupan kita. Waktu itu berlalu seperti berlalunya awan, begitu cepat. Apabila waktu itu dimanfaatkan untuk Allah dan karena Allah, itulah kehidupannya dan umurnya. Jadi apabila seorang memanfaatkan waktunya kepada yang disyariatkan oleh Allah dan untuk Allah, berarti itulah kehidupannya, itulah umurnya yang akan berfaedah dan manfaat. Adapun yang lain daripada itu tidak akan dihisab oleh Allah. Yang dihisab, yang diperhitungkan adalah kalau kita memanfaatkan waktu kita untuk agama Allah, untuk membina generasi kita, untuk menjaga keluarga kita, menyelamatkan mereka dari ancaman api neraka. Itulah yang umur, itulah kehidupan kita, itulah yang akan dihisab. Ya, seperti sekarang kita menuntut ilmu, ini akan mendapatkan hisab yang baik. Yang lainnya pada waktu-waktu yang tidak berfaedah di kehidupan seorang, maka itu tidak dihitung, sia-sia namanya. Kalau tidak dihitung kan sia-sia. Hidup dia seperti kehidupan bahaim, binatang. Apabila seseorang menghabiskan waktunya dalam kelalaian dan angan-angan yang batil, wa kana khairu ma qata'ahu min bihi an-naum wal batalah, maka itu adalah waktu-waktu yang dimanfaatkan pada perkara-perkara yang mengarahkan dia untuk melakukan sia-sia, tidur, ya, mengungkapkan perkataan yang sia-sia. Famautun hadza khairun lahu min hayati. Matinya orang seperti ini lebih baik baginya dari hidupnya. Kalau orang memanfaatkan waktunya kepada perkara yang sia-sia. Bilal bin Sa'ad berkata, dikatakan kepada salah seorang kami, turidu an tamut, apakah engkau ingin mati? Jadi dikatakan kepada seorang, ya, turidu an tamut, apakah anda ingin mati? Apa jawabannya? La, tidak. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kenapa engkau tidak mau mati? Dia menjawab, hatta atubu wa amal salihan, sampai aku taubat dan beramal saleh. Jadi dia tidak mau mati. Kenapa tidak mau mati? Tunggu dulu taubat dan amal saleh. Ya. Dikatakan kepadanya, i'mal, kalau begitu beramallah kamu. Apa jawabannya? Iya, saufa amal, saya akan beramal. Ini alasan orang ini. Fala yuhibbu an yamut, dia tidak ingin mati, ya, wala yuhibbu an yamal, tapi tidak suka, tidak pula ingin untuk beramal. Ya. Mati tidak ingin, beramal tidak ingin pula. Apa yang akan didapat orang ini? Fayuakhir amal Allah, dia akhirkan amal untuk Allah. Wala yuakhir amal dunia, adapun amal dunia tidak diakhirkannya, didahulukannya. Ini satu
contoh orang yang tidak memahami hakikat kehidupan ini. Ketika dikatakan, apakah Anda ingin mati? Dia menjawab tidak. Kenapa tidak? Tunggu dulu saya bertobat kepada Allah dan beramal saleh. Lalu disuruh untuk beramal. Amal yolah, nantilah. Ya. Dia tidak ingin untuk mati, tidak ingin pula beramal. Tapi dalam amal dunia disegerakannya, amal akhirat ditundanya. Nah, inilah manusia yang dikatakan cinta kepada dunia. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu kita. Jangan sia-siakan walaupun itu sedetik, 1 menit. Jangan sia-siakan karena itulah kehidupan kita. Apabila waktu kita banyak kita gunakan pada perkara yang berfaedah, berarti itulah waktu yang mendapatkan hisab. Adapun waktu kita manfaatkan pada perkara yang tidak berfaedah, apalagi dosa, itu tidak dapat hitungan, malahan akan mendapatkan dosa dan hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala takun kaman idza jaa hadimal lazzat, janganlah kamu ya seperti orang yang ketika datang yang akan menghancurkan kelezatan, mufarriqul jama'at, yang akan memisahkan jamaah. Rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikan aku. Limadza ya'udu warji'? Kenapa dia ingin kembali ke dunia ini? Apakah dia ingin membangun rumah? Tapi tujuannya adalah la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan kalau aku kembali lagi ke dunia, aku bisa beramal saleh. Ini perkataan orang-orang kafir atau orang-orang yang menyesal. Kembalikan aku ke dunia. Apa tujuannya? Untuk beramal saleh pada perkara yang telah aku lalaikan. Akan tetapi kembalinya manusia ke dunia mustahil. Suatu yang mustahil, sia-sia, tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, karena ini suatu yang mustahil terjadi, maka mari kita sadari ikhwatuna fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga waktu kita manfaatkan waktu kita. Adapun waktu ini tahun baru, itu sama saja. Kita dituntut untuk tetap beramal saleh, untuk mentaati Allah. Tidak ada hari istimewa itu. Baik itu hari tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah, tidak ada yang istimewa. Hari yang istimewa itu, hari yang dimuliakan, hanya ada 2 bagi kaum muslimin. Idul Fitri wa Idul Adha. Inilah hari yang namanya hari raya. Hari yang di situ dimuliakan, orang bersenang-senang, ya, hari yang cukup istimewa, hari yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Adapun selain daripada itu tidak ada hari-hari yang istimewa. Sampai hari ulang tahun sendiri pun tidak ada yang istimewa. Ini anak muda sekarang, temannya sangat antusias dengan tanggal kelahiran temannya, sehingga pas tanggal itu dia yang temannya ingat. Sedangkan yang berulang tahun sendiri tak tahu dia tanggal lahir, tak ingat lagi. Yang banyak diberikan kado, dimandikan. Nah, ini adalah adat budaya non-muslim yang merasuki negeri kita ini. Tidak ada hari kelahiran pun tidak ada istimewa. Itu juga kelahiran Nabi itu tidak ada yang istimewa. Kalau istimewa adalah, yang istimewa itu bukan kelahiran Nabi. Yang istimewa itu hari diutusnya Nabi, itu sebenarnya istimewa. Kalau kelahiran Nabi itu tidak ada anunya. Kalau itu dikatakan istimewa, hari diutusnya Nabi menjadi Nabi. Utusnya Nabi Muhammad, diangkatnya menjadi Rasul. Tapi itu tidak diperingati. Kalau itu dianggap istimewa, kenapa tidak diperingati oleh sahabat, tabi'in? Oleh karena itu tidak ada yang istimewa. Bagi seorang muslim, waktu mereka adalah
nilai yang sangat berharga yang tidak akan dia sia-siakan sampai akhir hayatnya. Demikian ikhwatana fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sangat memperhatikan waktu ini dan tidak menyia-nyiakan waktu kita kepada perkara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang akhirnya merugikan kita. Ya, berapa banyak sekarang ini kita lihat banyak orang yang kuliah sekian tahun tidak tamat-tamat karena menyia-nyiakan waktu. Ini maaf mahasiswanya, tidak tamat-tamat sekian tahun karena tidak memperhatikan masalahnya. Padahal tidak ada kesibukan yang lain, tidak ada dia. Maka itu kita harapkan pada para ikhwah yang belajar ilmu syar'i ini, yang ngaji ini, betul-betul memanfaatkan waktu kita dengan baik dan dengan benar. Jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan waktu ini, karena waktu itu merupakan modal kita sebagai seorang muslim, menunjukkan sikap kita yang benar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat kesabaran. Sabar adalah menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka itu namanya sabar dari perkara yang diharamkan. As-sabru 'alal muharramat. Ada sabar menahan diri dari sabru 'ala ta'ah, ketaatan. Jadi tetap dia berpegang untuk mentaati Allah. Sabar dia di atas ketaatan. Dia komitmen, kokoh dia untuk mentaati Allah. Kemudian sabar atas ketentuan Allah yang tidak disukainya. Jadi orang yang sabar, maka dia menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dia akan menahan diri dari mendahulukan sikap emosinya ketika berbuat. Bukan berarti dia di sini tidak mempunyai sikap, tapi dia menahan diri jangan sampai menyebabkan dia ini menjadi orang yang tidak terkendali emosinya. Orang yang sabar mampu menguasai jiwanya ketika marah. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang gagah berani itu orang yang bisa mengalahkan lawannya, tapi orang yang gagah berani itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Dia tahan amarahnya tadi. Marah ini merupakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan karena amarah. Marah, bolehkah seorang itu marah? Boleh. Marah karena Allah. Dia marah karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah untuk membela agama Allah. Maka dia marah. Untuk menegakkan syariat Allah dia marah. Namun tetap di atas koridor syariat Allah, ketentuan. Sabar, apakah ada batas kesabaran itu? Habis kesabaranku. Tidak kan? Apakah ada batas kesabaranku? Tidak ada batas kesabaran. Kalau habis kesabaran itu main fisik lagi kan? Sabar itu tidak ada batasnya. Tetap dia bersabar
namun tentu dia carikan solusinya. Kalau sekiranya sabar itu ada batasnya, tentu seseorang akan melakukan hal-hal yang dilarang. Sabar bukan berarti dia itu menerima apa adanya. Umpamanya kalau seorang ditampar pipi kanannya kasih pipi kiri, enggak, itu sabar. Kalau yang menyangkut hak-hak kita dizalimi, kita dituntut untuk membela diri kita. Kalau sekiranya kita mampu untuk melakukannya. Rasulullah SAW orang yang sabar, namun beliau mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehormatan diri, untuk membela agama Allah, membela Islam. Ketika dicaci maki Islam itu, kita bela, mungkin dengan kata-kata, mungkin juga dengan fisik, itu pun ketika memungkinkan kondisinya. Sabar itu merupakan suatu sifat hikmah juga. Hikmah. Wallahu a'lam bishawab.